Demi 100 anak, dia rela menikah dengan Duke Monster. Tapi sudah seminggu penuh, suaminya bahkan belum menyentuhnya. Kalau begini terus, jangan salahkan dia kalau bertindak lebih dulu. Elena dengan kesal membuka pintu ruang kerja suaminya dan menatapnya tajam. Ini pertama kalinya dia melihat wajah suaminya tanpa topeng. Ternyata tidak seseram yang dibayangkan. Bukankah itu tahi lalat? Coba tanyakan pada gadis manapun. Siapa yang tidak mau punya suami berwajah tampan dengan tahi lalat? Elena tak tahan untuk menyentuhnya. Pria itu, yang awalnya ragu, mulai menikmatinya. Sejak kecil, ini pertama kalinya seseorang menyentuhnya. Perasaan ini asing, tapi dia menyukainya. Elena semakin asyik menyentuh. Kulitnya sangat halus, lebih halus dari kulitku sendiri. Entah berapa lama, gadis itu tersadar. Jangan-jangan dia pikir aku mesum? Dia berdeham untuk menutupi rasa malunya, lalu berkacak pinggang, dan memasang wajah serius. Aku sehat, dan tidak sakit. Jadi, malam ini bersiaplah. Datang ke kamarku, aku ingin punya bayi. Setelah itu, dia langsung lari, meninggalkan suaminya yang terkejut dan bingung. Elena yang berlari keluar, wajahnya memerah. Dia merasa telah bertindak terlalu berani. Tapi demi memberikan pengalaman terbaik untuk suaminya, dia secara khusus meminta pelayannya untuk menyiapkan mandi bunga malam ini. Memikirkan apa yang akan terjadi nanti malam, gadis itu merasa sedikit bersemangat. Malam pun tiba, Elena duduk di tempat tidur dengan gugup menunggu. Seberkas cahaya menerpa wajahnya. Akhirnya Head datang. Mata Elena berbinar. Tatapannya menjelajahi tubuh suaminya. Head masih khawatir kalau dia menakuti istrinya. Sementara istrinya hanya ingin segera merasakan pria setinggi 1,9 meter ini. Melihat suaminya naik ke tempat tidur selangkah demi selangkah, jantungnya berdebar semakin kencang, terutama saat melihat otot dada suaminya yang bidang. Elena semakin tergoda. Kau benar-benar mau tidur denganku? Tentu saja, kita kan suami istri. Kalau tidak denganmu, aku harus tidur dengan siapa? Pertanyaan istrinya membuat pria itu tertegun. Lalu, tanpa banyak berpikir, dia mematikan lampu. Elena bergumam, sepertinya dia suka gelap. Tapi kenapa dia tidak membuka bajunya? Meskipun gadis itu tidak berpengalaman melakukan hal seperti itu dengan pakaian, terasa aneh. Elena penuh dengan pertanyaan, belum sempat memikirkannya lebih lanjut. Elf sudah berbaring. Menurut alur novelnya, setelah gadis itu berbaring, hal-hal yang memalukan akan terjadi. Jadi, apakah aku hanya perlu berbaring dengan tenang? Elaine menutup matanya dan menyesuaikan posisinya. Waktu berlalu detik demi detik. Bersamaan dengan suara dengkuran, gadis itu membuka matanya dengan tak percaya. Astaga, orang ini benar-benar tertidur, meninggalkan istri kecilnya begitu saja. Meskipun marah, pria ini entah bagaimana membuatnya merasa nyaman. Melihat wajahnya, Elaine pun tertidur tanpa sadar. Sinar matahari pagi sangat menyilaukan. Elaine meregangkan tubuhnya dan bangun. Dia tidur nyenyak malam itu, tapi sosok suaminya sudah tidak ada di sampingnya. Namun, selimutnya masih hangat. Mungkin baru saja pergi. Tidak ada yang terjadi sepanjang malam. Elaine merasa aneh. Bukankah begini ceritanya di novel? Apakah punya anak lewat udara? Tapi sebenarnya dia bisa mengerti, karena seorang countess yang dia kenal baru melewati malam pertama 2 bulan setelah menikah. Karena suaminya khawatir dia tidak terbiasa dengan tempat baru dan akan ketakutan. Tapi Head tidak perlu memberiku waktu untuk beradaptasi. Aku sudah dengan gamblang mengatakan ingin punya bayi dengannya. Malam ini aku harus berhasil menaklukkannya dan melahirkan banyak prajurit. Malam mulai tiba, seperti malam sebelumnya. Head kembali ke kamar mereka. Elaine menatap suaminya dengan penuh harap. Apakah kamu lelah hari ini? Pria itu bertanya lebih dulu. Mendengar ini, Elaine hampir pingsan karena gembira. Akhirnya dia ingin melakukan hal-hal suami istri denganku. Gadis itu menggelengkan kepalanya seperti mainan gasing. Bagus. Jadi malam ini, pria itu belum selesai bicara. Elaine sudah tak sabar untuk melepas pakaiannya. Semoga kamu tidur nyenyak malam ini juga. Lalu, tanpa mempedulikan istrinya yang tercengang, dia masuk ke selimut. Elaine penuh dengan garis hitam di kepalanya. Apakah orang ini bodoh? Sayang sekali. Tapi masih ada hari esok. Jadi di hari ketiga, Elaine hampir gila. Jangan-jangan orang ini impoten? Apakah kita akan terus seperti ini? Tidak melakukan apa-apa. Gadis itu sudah minum banyak anggur merah. Head terdiam lama sebelum akhirnya berkata, kau tak perlu khawatir tentang itu. Meskipun kau istriku, aku tidak akan menyentuhmu sedikitpun. Meskipun buku itu tidak menjelaskan secara rinci proses melahirkan, setidaknya dia tahu satu hal. Pasangan suami istri yang ingin bermalam bersama harus melepas pakaian mereka. Lalu, Elaine tiba-tiba menindih suaminya seperti orang gila. Lepaskan pakaianmu. Aku bilang lepaskan pakaianmu. Kau boleh berteriak, tapi takkan ada yang datang menyelamatkanmu meskipun kau berteriak sampai suaramu habis. Haddock tercengang. Dengan suara wos, Elaine belum sempat bereaksi saat ia dibungkus selimut seperti, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Dengar tidak? Suaminya mengabaikannya. Ia hanya memeluknya semakin erat. Elaine kesal sekali. Ia terus menyuruhnya melepaskannya. Haddock menatapnya dengan pasrah, menepuk-nepuknya seperti menidurkan bayi. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa istrinya begitu menginginkannya. Entah berapa lama berlalu, pria itu mendongak lagi dan tertegun. Rambut perak dan kulit seputih salju, seperti bunga lili yang mekar di malam hari.
Mungkin karena banyak minum, gadis itu tidur nyenyak. Hadok memeluknya begitu saja. Tidak ada yang terjadi malam itu. Tapi hubungan mereka menjadi lebih dekat. Sinar matahari pagi terasa menyilaukan. Gadis yang baru bangun merasa putus asa. Semalam dia begitu bebas. Sekarang dia begitu malu. Rasanya ingin tenggelam di dalam air. Terakhir kali merasa malu seperti ini adalah di rumah. Saat kakaknya mengajaknya minum diam-diam. Namun akhirnya, dia mabuk dan memukuli kakaknya. Bekas luka di kepala kakaknya sampai sekarang belum sembuh. Tapi jika malu di rumah, itu tidak masalah. Karena ada kakaknya yang melindunginya. Namun kali ini, itu adalah suaminya yang baru menikah. Lebih baik tenggelam saja. Setelah menyesali sesaat, dia memikirkan masalah lain yang lebih menyakitkan. Dia sudah begitu aktif. Tapi kenapa pria itu tetap tidak bereaksi? Untuk pertama kalinya, Elena mulai meragukan. Apakah dia tidak cukup cantik? Dia bahkan bertanya pada pelayan di sebelahnya. Namun pelayan itu bersumpah dengan tulus. Walaupun dia hanya seorang pelayan, dia berani memastikan, "Nona, Anda sangat cantik. Seperti bunga teratai yang baru mekar. Luar biasa indah. Kecantikan yang memukau dan mempesona. Menawan hati. Bak bunga di taman surga." Elena tersipu mendengar pujiannya. Pelayan ini pasti akan sukses suatu hari nanti. Tapi dia tidak salah. Karena sering ada orang yang memuji dia seperti itu. Namun ini menunjukkan masalah lain. Masalahnya bukan dia, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia harus meminta penjelasan dari suaminya. Segera dia meminta pelayan menyampaikan pesan ke suaminya. Tidak peduli apakah dia sibuk atau tidak. Hari ini dia harus makan siang bersama suaminya. Elena tidak percaya begitu saja. Dengan kecantikan dan kulit seputih susu, istri mudanya ini pasti bisa mengendalikan suaminya. Tapi imajinasi memang indah. Kenyataannya sungguh pahit. Dia tak menyangka kata-kata pertama suaminya saat bertemu. Membuat wajahnya memerah karena malu. "Kau serius ingin begituan denganku semalam?" tanya sang suami. Mendengar itu, wajah Elaine langsung memerah. Tak disangka suaminya bertanya begitu terus terang. "Iya, meskipun sedikit mabuk, itu memang perkataanku yang sebenarnya. Sudah sebulan menikah, mereka belum pernah berhubungan suami istri. Dan dia juga bukan orang yang sabar. Kau mau aku menunggu sampai kapan?" Begitu kata-kata itu terucap, Elaine sedikit menyesal. Gadis mana yang memaksa pria untuk begituan dengannya? Head terdiam sejenak. "Kau ingin meneruskan garis keturunan keluarga? Setahuku kau punya kakak perempuan dan laki-laki. Mereka, apakah ada masalah?" Elaine terkejut dengan pertanyaan itu. Dan buru-buru menyangkal. Hal ini membuat suaminya semakin bingung. "Lalu apa kau salah paham dengan perjanjian pranikah kita?" Elaine kesal. Dia tahu tidak ada klausul tentang memiliki anak. Tapi perlukah suaminya bersikap kaku seperti ini? Seolah-olah dia tidak tahu mereka punya perjanjian pranikah. Tidur bersama sebagai suami istri bukankah hal yang normal? Kenapa si kepala batu ini tidak mengerti? Meskipun dia memang punya alasan khusus, dia tidak bisa mengatakan bahwa anak mereka akan menjadi pahlawan yang akan membunuh Raja Iblis. Perkataan seperti itu tanpa bukti hanya akan membuatnya dianggap gila. Head terdiam cukup lama. "Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu." Elaine tampak bingung, lalu perlahan terkejut. "Kau membenciku, atau aku tidak menarik di matamu?" Pria itu panik menyangkal. Ada alasan khusus yang tak bisa kukatakan. Tapi selain hal ini, permintaan lain akan kupenuhi. Tapi yang Elaine inginkan, hanyalah hal ini. Dia hanya ingin punya anak. Tapi karena begini situasinya, memaksa pun percuma. Gadis itu memutuskan untuk mengalah secara strategis. "Tidak mau tidur denganku? Jangan bercanda, ini bukan urusannya. Pokoknya dia harus merayunya. Lagi pula kalau aku nekat, aku sendiri yang takut. Dan ini membuka dunia baru baginya." Dia tak menyangka hanya berdua bisa melakukan banyak hal. Elaine sangat yakin, kali ini dia tidak akan gagal seperti sebelumnya. Setelah seharian semalam mempelajari, keesokan harinya saat pelayan menemukannya, Elena hampir mati kelelahan. Tapi kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia telah menguasai 108 pose. Namun rasa kantuk yang hebat membuatnya sulit bertahan. Dengan suara gedebuk, dahinya terbentur meja dengan keras. Elena kesakitan hingga hampir pingsan. "Sakit sekali, jangan sampai benjol." Sambil mengusap dahinya yang merah dan bengkak. "Apa-apaan ini? Semua ini salah si bodoh itu." Karena sudah suami istri, seharusnya dia menjalankan kewajibannya sebagai suami. Tiba-tiba dia mendapat ide. Dia teringat ajaran dari buku nakalnya. Lalu dia bergegas masuk ke kantor suaminya. Dengan benjolan besar di dahinya dan ekspresi marah. "Kau ada waktu sekarang, kan?" Pria itu tidak menjawab, tetapi matanya terus menatap benjolan di dahi Elena. Elena bingung. Apa maksudnya? Dia bertanya lagi. Pria itu akhirnya tersadar. Ada, asal bukan urusan suami istri. Elena benar-benar kesal dibuatnya. "Kau bilang kau akan mengabulkan semua permintaanku, kan? Jadi, permintaan pertamaku, permintaan keduaku, kau tidak boleh mengusirku. Permintaan ketigaku, aku ingin berdua saja denganmu di sini." Head tidak berdaya, melihat ekspresi sedih istrinya, dan benjolan di dahinya. Dia akhirnya menyuruh semua pelayan untuk pergi. Elena tersenyum puas. Begitu pintu tertutup, dia langsung duduk di meja kerja suaminya. Ini adalah jurus barunya, godaan di kantor. Kaki putih Elena berayun-ayun. Dia merasa dirinya sangat feminin saat ini. Lagi pula, dulu ketika dia seperti ini, bahkan kakaknya yang selalu mengganggunya,
akan mengabulkan semua permintaan